Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kevin Dix kirim kode naturalisasi jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix, bek sayap kelahiran Belanda yang kini memperkuat FC Copenhagen, memberikan isyarat yang menghebohkan dunia sepak bola Indonesia. Pemain yang pernah membela klub-klub besar Eropa seperti Fiorentina dan Feyenoord ini tampaknya tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa wawancara dan aktivitas di media sosial, Dix secara tidak langsung memberikan sinyal ketertarikannya untuk dinaturalisasi, dan ini menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kehadiran Kevin Dix akan menjadi tambahan signifikan bagi timnas Indonesia yang kini tengah berjuang keras untuk dapat melaju ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa dan gaya bermainnya yang fleksibel sebagai bek sayap maupun wingback, Dix diharapkan bisa menambah kedalaman skuad dan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Dix memulai karir sepak bolanya bersama Vitesse Arnhem di Eredivisie, liga tertinggi Belanda, sebelum kemudian bergabung dengan Fiorentina di Serie A Italia. Setelah beberapa musim di Eropa dan pengalaman bermain bersama beberapa klub besar, Dix kini bermain di FC Copenhagen, salah satu klub paling sukses di Denmark. Pengalamannya bermain di berbagai liga Eropa ini menjadi bukti kualitas dan daya saing yang dimilikinya. Sebagai pemain, Kevin Dix dikenal dengan kemampuan bertahan yang solid serta kemampuannya dalam membantu serangan. Dia adalah tipe bek sayap modern yang tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga aktif memberikan kontribusi di lini depan. Dengan kecepatan, stamina yang tinggi, dan ketepatan dalam melepaskan umpan silang, Dix kerap menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Gaya bermain yang agresif dan kemampuan untuk mengisi berbagai posisi di sektor pertahanan membuatnya menjadi salah satu pemain yang diincar oleh banyak tim, termasuk timnas Indonesia. Isyarat yang diberikan oleh Kevin Dix soal kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia tentu menjadi kabar baik bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Mengingat saat ini timnas Indonesia tengah membutuhkan pemain-pemain dengan pengalaman internasional untuk menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia, kehadiran Dix bisa menjadi solusi dalam memperkuat lini belakang dan menjaga keseimbangan tim. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Kevin Dix muncul setelah beberapa wawancara di mana Dix menyatakan ketertarikannya terhadap Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dirinya memiliki hubungan dengan Indonesia melalui garis keturunan keluarga. Hal ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia mulai berharap bahwa Dix dapat segera bergabung dengan timnas Garuda dan menjadi salah satu pilar pertahanan dalam upaya Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain melalui wawancara, Dix juga terlihat memberikan sinyal melalui media sosial. Ia kerap menyukai unggahan terkait timnas Indonesia dan memberikan komentar-komentar yang menunjukkan dukungan terhadap skuad Garuda. Interaksi ini tentu saja menimbulkan spekulasi lebih lanjut di kalangan netizen dan pengamat sepak bola, yang menganggap hal ini sebagai indikasi kuat bahwa Dix siap menjalani proses naturalisasi. Kehadiran Kevin Dix tentunya akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini berada dalam grup yang sulit, dengan lawan-lawan seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara kuat lainnya di Asia yang dikenal memiliki kualitas permainan yang baik dan serangan cepat. Dalam situasi seperti ini, seorang pemain dengan pengalaman Eropa seperti Dix akan sangat membantu. Sebagai seorang bek yang dapat bermain di kedua sisi, Dix juga memberikan fleksibilitas lebih bagi timnas Indonesia. Ia dapat dimainkan baik di posisi bek kanan maupun kiri, tergantung kebutuhan dan strategi yang diterapkan. Fleksibilitas ini akan sangat berguna bagi Shin Tae-yong, yang kerap merotasi pemain untuk menghadapi berbagai taktik lawan. Dengan Kevin Dix di dalam skuad, pelatih memiliki lebih banyak opsi untuk menyesuaikan formasi dan gaya permainan dalam setiap pertandingan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut positif perkembangan terkait kemungkinan bergabungnya Kevin Dix. Shin Tae-yong, yang sudah membawa banyak perubahan positif dalam gaya bermain timnas Indonesia, selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas tim dan mendatangkan pemain-pemain dengan pengalaman internasional adalah salah satu strategi utamanya. Jika Kevin Dix bergabung, itu akan menjadi dorongan besar bagi tim ini.
Dia memiliki pengalaman yang luar biasa di Eropa dan memiliki gaya bermain yang sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kami berharap proses naturalisasi berjalan lancar dan Kevin dapat bergabung dengan kami di waktu yang tepat, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Shin Tae-yong juga berharap bahwa kehadiran pemain-pemain seperti Kevin Dix akan memberikan dampak positif tidak hanya di atas lapangan, tetapi juga di luar lapangan, dengan memberikan motivasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan bermimpi tampil di level tertinggi. Kita butuh pemain-pemain yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, dan saya yakin Kevin Dix adalah salah satunya, ditambah Shin Tae-yong. Meski isyarat yang diberikan Kevin Dix sangat positif, proses naturalisasi bukanlah hal yang instan. PSSI, bersama pihak-pihak terkait, harus memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan administrasi dapat diselesaikan tepat waktu agar Dix bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi mendatang. Proses ini melibatkan banyak tahapan, termasuk pengurusan kewarganegaraan dan persetujuan dari otoritas terkait, yang tentunya membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menegaskan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix akan menjadi prioritas utama agar sang pemain dapat segera memperkuat timnas. Kami melihat potensi besar pada Kevin Dix. Kehadirannya akan memberikan nilai tambah bagi tim ini, terutama dalam menghadapi putaran berikutnya di kualifikasi. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar proses naturalisasinya berjalan lancar dan cepat, ujar Erick Thohir. Meski demikian, PSSI juga menyadari tantangan dalam proses ini, terutama terkait dengan waktu yang semakin dekat dengan round 4 kualifikasi. Jika proses naturalisasi bisa diselesaikan dalam waktu dekat, maka Dix dapat langsung bergabung dalam pemusatan latihan dan beradaptasi dengan pemain lain sebelum pertandingan penting melawan lawan-lawan kuat di grup. Antusiasme publik terhadap kemungkinan bergabungnya Kevin Dix dengan timnas Indonesia tidak hanya terlihat di media sosial, tetapi juga dalam pemberitaan di berbagai media olahraga. Para pendukung timnas berharap bahwa dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Dix, Indonesia akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi dan memberikan perlawanan yang sengit terhadap tim-tim raksasa Asia. Dix diharapkan tidak hanya menjadi pemain yang berkontribusi di atas lapangan, tetapi juga menjadi pemimpin bagi pemain-pemain muda Indonesia. Kehadirannya dapat memberikan inspirasi bagi para pemain muda untuk berlatih lebih keras dan bermimpi bermain di level yang lebih tinggi, baik di Eropa maupun untuk timnas Indonesia. Pascal Struij resmi dinaturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 fase grup C. Kabar menggembirakan datang dari tim nasional Indonesia. Pascal Struij, bek tangguh yang kini bermain untuk Leeds United di Premier League, telah resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C. Setelah menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia kini mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang dengan kehadiran Struij, yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menjaga pertahanan Garuda. Laga melawan Bahrain yang akan digelar di Bahrain National Stadium ini menjadi salah satu penentu bagi Indonesia untuk terus menjaga asa melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Pascal Struij sebagai bagian dari skuad menjadi angin segar, terutama mengingat tantangan yang akan dihadapi dalam melawan serangan cepat dan fisik dari tim Bahrain. Pascal Struij adalah pemain kelahiran Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, namun memiliki darah keturunan Indonesia. Sejak beberapa waktu lalu, Struij telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Garuda, dan setelah proses naturalisasi yang berlangsung beberapa bulan, kini Struij resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi Struij tidak hanya menjadi tambahan kekuatan teknis, tetapi juga merupakan simbol dari ambisi Indonesia untuk membangun tim yang lebih kompetitif di level internasional. Struij dikenal sebagai bek tengah yang memiliki fisik kuat dengan tinggi badan mencapai 190 cm. Ia juga memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik dari lini belakang, yang membuatnya menjadi salah satu pemain bertahan modern yang diidamkan oleh banyak pelatih. Di Leeds United, Struij kerap dipercaya mengisi posisi inti dan telah tampil dalam banyak laga Premier League menghadapi para penyerang terbaik di dunia.
Kehadirannya di timnas Indonesia jelas akan meningkatkan soliditas lini belakang. Dengan pengalamannya menghadapi lawan-lawan yang bermain di level tertinggi di Inggris, Sturridge membawa kualitas dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan dari tim-tim sekelas Bahrain. Kemampuan membaca permainan, tackle yang bersih, serta kekuatan duel udara yang dimiliki oleh Sturridge diharapkan dapat memberikan dimensi baru bagi lini pertahanan Indonesia. Proses naturalisasi Pascal Sturridge merupakan bagian dari upaya PSSI untuk terus memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Keputusan untuk membawa Sturridge ke dalam skuad Garuda didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat lini belakang yang seringkali menjadi titik lemah dalam pertandingan-pertandingan penting. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan naturalisasi Pascal Sturridge. Kami sangat senang dengan kehadiran Pascal di timnas Indonesia. Dia adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa, dan dengan pengalamannya di Premier League, kami yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi timnas, terutama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting seperti laga melawan Bahrain ini, ujar Erick Thohir. Proses naturalisasi ini juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam upaya mencapai target ambisius, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan semakin ketatnya persaingan di level Asia, penambahan pemain dengan pengalaman dan kualitas tinggi seperti Sturridge akan sangat membantu timnas Indonesia dalam meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Timnas Indonesia datang ke laga kontra Bahrain dengan modal kepercayaan diri yang tinggi setelah berhasil menahan imbang dua tim unggulan di grup C, yaitu Arab Saudi dan Australia. Kedua hasil imbang ini tidak hanya memberikan poin penting bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa tim Garuda mampu tampil kompetitif melawan tim-tim kuat yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi. Kehadiran Sturridge dalam pertandingan melawan Bahrain ini diharapkan akan semakin memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dengan kombinasi antara pemain yang sudah ada dan kehadiran Sturridge, timnas diharapkan dapat mengimbangi permainan Bahrain, terutama dalam menghadapi serangan yang memanfaatkan kecepatan dan fisik para pemain mereka. Laga melawan Bahrain merupakan salah satu laga penentu di grup C, di mana setiap poin sangat berarti bagi timnas Indonesia dalam menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Bahrain dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan transisi cepat dan serangan balik yang mematikan. Mereka juga memiliki keunggulan dalam duel-duel fisik yang kerap menjadi tantangan bagi tim lawan. Dalam pertandingan ini, peran Pascal Sturridge akan sangat krusial. Sebagai pemain yang berpengalaman di liga top seperti Premier League, Sturridge memiliki kemampuan untuk mengorganisasi lini pertahanan, menjaga formasi tetap rapi, dan memimpin rekan-rekannya di lapangan. Dia juga memiliki keunggulan dalam menghadapi bola-bola udara, yang akan sangat berguna dalam mengantisipasi tendangan sudut dan situasi bola mati lainnya yang menjadi andalan Bahrain. Pelatih Shin Tae-yong menyambut positif kehadiran Sturridge. Dalam sesi latihan terakhir, Sturridge terlihat langsung beradaptasi dengan baik dengan pemain lainnya dan menunjukkan kualitas yang ia bawa dari pengalamannya di Eropa. Shin Tae-yong berharap kehadiran Sturridge akan membantu tim dalam menjaga pertahanan tetap kokoh dan memberikan lebih banyak opsi saat transisi dari bertahan ke menyerang. Pascal adalah pemain yang memiliki kemampuan teknik dan pengalaman tinggi. Dengan kehadirannya, kami berharap dapat tampil lebih solid di lini belakang, terutama dalam menghadapi Bahrain yang memiliki serangan-serangan cepat, ujar Shin Tae-yong. Pascal Sturridge resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam laga penting melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C. Kehadirannya memberikan tambahan kekuatan dan kualitas di lini pertahanan, yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan dari Bahrain yang dikenal memiliki serangan cepat dan fisik. Dengan modal dua hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, serta kehadiran Sturridge yang membawa pengalaman dari Premier League, timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup baik untuk meraih hasil positif dalam laga kontra Bahrain. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Sturridge sebagai bagian dari timnas Garuda, dan juga menjadi penentu penting bagi Indonesia dalam menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, ditambah dengan kerja keras dan determinasi para pemain di lapangan, diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik dan terus melangkah lebih jauh di kualifikasi ini.
Maes Hilgers resmi WNI dan siap bermain untuk timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Maes Hilgers, bek andalan FC Twente, resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia setelah mengikuti sumpah kewarganegaraan pada upacara yang digelar di Belanda, Rabu kemarin. Proses panjang naturalisasi Hilgers akhirnya mencapai puncaknya, dan kini ia siap untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga putaran ketiga fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers akan turun sebagai pemain inti saat Indonesia menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024. Kehadiran Maes Hilgers dalam skuad timnas Indonesia menjadi salah satu kabar baik yang sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola tanah air. Bek berusia 23 tahun ini dikenal dengan kemampuan bertahannya yang kokoh, ketenangan dalam bermain, serta pengalamannya di Liga Top Eropa. Proses naturalisasinya menjadi bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda agar lebih kompetitif di level internasional, khususnya dalam menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maes Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah kewarganegaraan yang digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Upacara ini menjadi puncak dari proses panjang yang melibatkan koordinasi antara pemerintah Indonesia, PSSI, dan pihak Hilgers sendiri. Dengan resmi menjadi WNI, Hilgers kini siap sepenuhnya untuk berjuang bersama timnas Garuda dalam misi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Hilgers, yang memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ibunya, menyatakan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dalam pernyataannya kepada media, Hilgers mengatakan, "Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga. Saya bangga bisa menjadi warga negara Indonesia dan berharap bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di laga-laga penting ke depan." PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat antusias dengan kehadiran Hilgers. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan bahwa Hilgers adalah tipe bek yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Dengan pengalamannya bermain di Eredivisie bersama FC Twente, Hilgers dianggap dapat memberikan stabilitas di lini belakang sekaligus menjadi mentor bagi para pemain muda di timnas. Maes Hilgers lahir pada 13 Mei 2001 di Amersfoort, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, salah satu klub papan atas di Eredivisie. Sejak dipromosikan ke tim utama Twente, Hilgers telah menunjukkan kemampuan yang mengesankan sebagai bek tengah. Ia dikenal dengan ketenangannya saat menguasai bola, kemampuan membaca permainan lawan, serta keberaniannya dalam melakukan intercept. Pada musim terakhir bersama FC Twente, Hilgers tampil konsisten dan menjadi pilihan utama di jantung pertahanan klub tersebut. Selain kokoh dalam bertahan, Hilgers juga memiliki keunggulan dalam mengalirkan bola dari belakang, memberikan dimensi lebih dalam membangun serangan. Kemampuannya ini sangat penting bagi timnas Indonesia yang ingin mengembangkan permainan modern dengan transisi cepat dari pertahanan ke serangan. Dengan tinggi badan 185 cm dan kemampuan fisik yang baik, Hilgers seringkali menjadi tembok yang sulit dilewati oleh penyerang lawan. Ia juga unggul dalam duel udara, baik dalam situasi bertahan maupun saat melakukan set piece di depan gawang lawan. Gaya bermainnya yang disiplin dan agresif, namun tetap tenang, menjadikannya aset berharga untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Shin Tae-yong, mengingat Bahrain adalah tim yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi level Asia dengan kualitas serangan yang agresif dan terorganisir. Kehadiran Maes Hilgers di lini pertahanan diharapkan dapat memberikan dampak besar dalam menjaga soliditas pertahanan Indonesia. Hilgers diproyeksikan untuk bermain sebagai bek tengah bersama Jordi Amat, membentuk duet yang tangguh di jantung pertahanan Indonesia. Kombinasi antara pengalaman Amat dan kualitas bertahan Hilgers dianggap mampu memberikan ketenangan di lini belakang. Shin Tae-yong berharap bahwa kehadiran Hilgers dapat menghalau serangan-serangan Bahrain yang terkenal dengan permainan cepat dan direct. Selain itu, Hilgers diharapkan dapat membantu dalam membangun serangan dari lini belakang. Kemampuan distribusinya dalam memberikan umpan-umpan panjang maupun pendek dapat menjadi kunci untuk memulai serangan balik cepat, yang menjadi salah satu strategi andalan Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan dengan pertahanan solid seperti Bahrain.
Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian terberat bagi timnas Indonesia. Setelah sukses melewati putaran kedua, Indonesia kini harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C yang memiliki pengalaman di kompetisi internasional. Dengan tambahan tenaga dari Mes Hilgers, pelatih Shin Tae-yong kini memiliki lebih banyak opsi dalam merancang strategi bertahan. Bahrain yang dikenal dengan permainan bola-bola panjang dan umpan-umpan cepat ke sayap memerlukan pertahanan yang disiplin dan kokoh. Hilgers, dengan pengalamannya di Eredivisie, diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini belakang dan mengorganisir pertahanan Indonesia dengan baik. Selain bertahan, kehadiran Hilgers juga diharapkan dapat membantu transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Shin Tae-yong, yang sering mengandalkan permainan pressing tinggi dan transisi cepat, melihat kemampuan Hilgers dalam memberikan umpan sebagai faktor kunci untuk menciptakan peluang melalui serangan balik. Hilgers juga memiliki kemampuan untuk menjaga ketenangan di bawah tekanan, yang akan sangat penting dalam mengantisipasi pressing dari tim-tim seperti Bahrain. Mes Hilgers akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melalui proses naturalisasi yang cukup panjang. Bek tangguh FC20 ini kini siap memperkuat timnas Indonesia dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Hilgers diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini belakang, membantu membangun serangan dari belakang, serta memberikan ketenangan di tengah tekanan lawan. Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium akan menjadi debut resmi Mes Hilgers bersama timnas Indonesia. Tantangan besar menanti di laga kualifikasi ini. Namun dengan kehadiran Hilgers, timnas Garuda diharapkan dapat menunjukkan performa yang lebih solid dan kompetitif. Dukungan penuh dari publik dan optimisme yang tinggi diharapkan bisa menjadi suntikan semangat bagi Hilgers dan rekan-rekannya untuk meraih hasil terbaik di laga penting ini. Jayden Oosterwolde, bek tangguh Parma FC, segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dalam upaya untuk memperkuat skuad tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI telah mengintensifkan rencana naturalisasi beberapa pemain keturunan, termasuk Jayden Oosterwolde, bek tangguh yang saat ini bermain untuk Parma FC di Serie B Italia. Oosterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga ibunya, dikabarkan akan segera mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dengan harapan dapat membantu timnas Garuda dalam menghadapi Bahrain yang akan menjadi salah satu tantangan besar di fase kualifikasi mendatang. Jayden Oosterwolde adalah bek sayap dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Kualitasnya yang sudah teruji di sepak bola Eropa membuatnya diproyeksikan akan menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan pertahanan Indonesia, khususnya saat melawan tim-tim dengan serangan agresif seperti Bahrain. Jayden Oosterwolde lahir pada 18 April 2001 di Zwolle, Belanda. Ia merupakan pemain sepak bola profesional yang telah menunjukkan performa menjanjikan sejak masih berusia belia. Oosterwolde memulai karir sepak bolanya di FC Twente, di mana ia bergabung dengan akademi klub tersebut sebelum dipromosikan ke tim utama pada tahun 2020. Di sana, Jayden menunjukkan bakatnya sebagai seorang bek sayap modern, dengan kemampuan bertahan yang disiplin sekaligus kemampuan menyerang yang mengesankan. Pada tahun 2023, Jayden memutuskan untuk mencoba peruntungan di Italia dengan bergabung bersama Parma FC, klub yang berkompetisi di Serie B. Sejak bergabung dengan Parma, ia menunjukkan peningkatan dalam hal kemampuan taktis, kekuatan fisik, dan kecepatan yang menjadi andalannya. Di Parma, Oosterwolde kerap kali menjadi pilihan utama sebagai bek kiri, dan tak jarang pula bermain sebagai bek tengah berkat fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya yang tinggi. Dengan tinggi badan 189 cm dan fisik yang kuat, Oosterwolde mampu menjadi bek yang sulit dilewati oleh penyerang lawan. Kecepatannya dalam berlari juga membuatnya sangat efektif dalam membantu serangan, terutama dalam skema counter-attack, di mana ia bisa melakukan overlap dan memberikan umpan silang ke area kotak penalti lawan. Kemampuan ini menjadikan Jayden sebagai sosok bek yang serbaguna dan ideal untuk timnas Indonesia, yang membutuhkan pemain bertahan dengan mobilitas dan kekuatan yang baik.
Rencana naturalisasi Jayden Osterwolde merupakan bagian dari strategi besar PSSI untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, terutama menjelang laga-laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam masa transisi menuju tim yang lebih kompetitif di level Asia, memerlukan pemain dengan pengalaman dan kualitas yang sudah teruji di liga-liga besar Eropa. Jayden Osterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga ibunya, memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Proses naturalisasi Osterwolde kini sudah memasuki tahap yang cukup jauh, dan pihak PSSI optimistis bahwa ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia, khususnya dalam laga penting melawan Bahrain. Kehadiran Osterwolde diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang, sekaligus meningkatkan kualitas serangan melalui overlap dari sisi sayap. Warganet juga melihat kehadiran Osterwolde sebagai langkah positif yang dilakukan PSSI dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Mereka berharap bahwa kehadiran Osterwolde akan memberikan persaingan yang sehat di posisi bek sayap dan bek tengah, sehingga pemain-pemain lokal juga dapat belajar dan berkembang lebih baik dengan kehadiran pemain yang berpengalaman seperti dirinya. Bahrain adalah salah satu tim kuat di Asia yang dikenal dengan gaya bermain yang cepat dan mengandalkan serangan-serangan sayap yang berbahaya. Dalam menghadapi lawan seperti Bahrain, timnas Indonesia membutuhkan bek yang memiliki kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan bertahan yang baik. Jayden Osterwolde dengan segala kualitasnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menahan serangan-serangan Bahrain dari sisi sayap. Kehadiran Osterwolde akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan Indonesia. Kemampuannya dalam menjaga lawan satu, ditambah dengan kecepatannya untuk melakukan recovery ketika menghadapi serangan balik, sangat dibutuhkan oleh timnas Garuda. Selain itu, Osterwolde juga memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan umpan-umpan panjang yang akurat, yang bisa menjadi opsi serangan balik cepat bagi Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang terkenal dengan pendekatan permainan yang agresif dan disiplin, akan sangat terbantu dengan kehadiran Osterwolde. Gaya bermain Osterwolde yang tidak hanya fokus pada bertahan tetapi juga aktif membantu serangan akan memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong, terutama ketika menghadapi lawan yang menerapkan permainan bertahan. Jayden Osterwolde adalah tipe bek sayap modern yang memiliki keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sebagai seorang bek, ia memiliki kemampuan dalam membaca permainan lawan dan seringkali berada di posisi yang tepat untuk menghalau serangan. Posturnya yang tinggi dan fisiknya yang kuat membuatnya unggul dalam duel udara, yang menjadi salah satu kelebihannya dalam mengantisipasi umpan-umpan lambung dari lawan. Selain itu, kemampuan Osterwolde dalam menyerang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia kerap kali membantu penyerangan melalui overlap yang dilakukan di sisi kiri. Dengan kecepatan yang dimilikinya, Osterwolde mampu memberikan umpan silang yang akurat ke area penalti, menciptakan peluang bagi para penyerang. Gaya bermainnya yang fleksibel ini sangat cocok dengan strategi timnas Indonesia yang sering mengandalkan kecepatan dan transisi cepat dalam membangun serangan. Kemampuan Osterwolde untuk bermain di beberapa posisi di lini belakang juga menjadi nilai tambah. Selain sebagai bek kiri, ia juga bisa bermain sebagai bek tengah ketika diperlukan, memberikan opsi lebih bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menentukan formasi yang tepat. Fleksibilitas ini sangat penting, terutama ketika menghadapi tim dengan berbagai variasi serangan yang memerlukan penyesuaian strategi secara cepat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Setelah berhasil melaju dari putaran kedua, Indonesia kini harus menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dan berpengalaman di level Asia. Untuk dapat bersaing dengan tim-tim seperti Bahrain, yang memiliki rekam jejak bagus di level kualifikasi, timnas Indonesia perlu memiliki pertahanan yang solid dan berpengalaman. Jayden Osterwolde, jika resmi dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, diharapkan dapat membawa pengaruh besar dalam menjaga stabilitas pertahanan. Dengan pengalaman bermain di Serie B Italia, Osterwolde tidak hanya akan membantu dari sisi teknis tetapi juga memberikan motivasi bagi para pemain muda Indonesia untuk berkembang dan tampil lebih percaya diri di pertandingan-pertandingan internasional. Jayden Osterwolde, bek tangguh Parma FC yang memiliki darah keturunan Indonesia, tengah dalam proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Garuda, terutama menjelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.